Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan limpahan keberkahan, ketenangan akal hati dan pikiran, dan senantiasa diberikan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Dalam nasihatnya ia berkata, wa ra'aitu jami'al akhilla, dan aku melihat berbagai macam jenis teman. Banyak sekali teman. Kalau bahasa kita mungkin teman kantor, teman kelas, teman sepermainan, teman seperjuangan, dan sebagainya. Banyak sekali teman, sahabat. Falam ara khalilan, dan aku tidak melihat teman afdalu min hifdzil lisan, yang lebih baik dan yang lebih utama daripada menjaga lisan. Jadi menurut sahabat Umar bin Khattab, sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat adalah kemampuan kita menjaga lisan. Orang yang mampu menjaga lisan, ia akan senantiasa terhindar dari keburukan, dan ia akan berada di dalam kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak mampu menjaga lisan, ia akan terbawa atau cenderung masuk kepada perkara-perkara yang buruk atau yang tercela. Bahkan dari lisan bisa disebabkan pertikaian, karena lisan bisa terjadi pembunuhan, bahkan karena lisan bisa terjadi peperangan. Dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang benar. Jika tidak mampu berkata yang benar, maka hendaklah ia diam, karena diam lebih utama dan lebih baik baginya. Maka karena itu kita harus bisa menjaga diri dari lisan, dari perkataan-perkataan yang menjerumuskan kita pada keburukan. Menjaga lisan dari berbuat dusta, berkata bohong, memfitnah, menggunjing, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bahaya dari lisan. Bahkan dalam pepatah dikatakan, luka yang disebabkan oleh sebilah pedang yang tajam masih bisa diharapkan sembuhnya, tetapi luka yang disebabkan karena lisan, kemana obat hendak dicari, susah untuk mengobatinya. Bahkan luka yang disebabkan karena lisan bisa dibawa sampai turun-temurun. Nah, oleh karenanya kita diperintahkan untuk mampu menjaga lisan, karena kemampuan kita dalam menjaga lisan ini akan sangat baik sekali bagi kita. As-sumtu hikmatun. Bahkan dikatakan juga kemampuan kita untuk berdiam diri itu jauh lebih baik daripada kita berbicara tetapi pembicaraan kita tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya sama sekali. Maka diam lebih utama dan lebih baik. Kemudian di dalam nasihat yang selanjutnya, sahabat Umar berkata, wa ra'aitu jami'al libas, dan aku melihat berbagai macam pakaian, jenis pakaian. Kalau bahasa kita ya jenis pakaian itu ada pakaian buat kondangan, buat hangout atau vacation, buat jalan-jalan, liburan, dan lain sebagainya. Tentunya jenis pakaian yang indah-indah. Falam ara libasan, dan aku tidak melihat pakaian afdalu minal wara'i, yang lebih utama dan yang lebih baik daripada sifat wara'. Apa itu sifat wara'? Sifat wara' itu adalah kehati-hatian, hati-hati dalam menjaga diri, hati-hati dari perkara yang haram, hati-hati dari perkara yang syubhat, yang masih belum jelas hukumnya antara halal dan haram. Karena fungsi dari pakaian itu adalah menjaga dan melindungi. Dan begitu juga sifat wara', yang menjaga dan melindungi kita dari apa? Dari perkara-perkara yang dapat menjerumuskan kita kepada keburukan, dari perkara yang diharamkan, dan dari hal-hal yang tidak baik tentunya. Orang yang memiliki sifat wara', ia akan berhati-hati. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, libasut taqwa khair, bahwa pakaian, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Bukan baju takwa, bukan baju koko ya, tapi pakaian takwa. Apa artinya pakaian takwa? Takwa secara definisi atau istilah artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kemampuan kita untuk dapat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dibutuhkan sikap atau sifat kehati-hatian. Sahabat Umar pernah bertanya kepada salah seorang sahabat tentang takwa.
Kemudian sahabat itu balik bertanya kepada sahabat Umar, jika engkau berada dalam suatu jalan yang engkau harus melewati jalan itu, dan di dalam jalan itu banyak duri, atau bahasa kita banyak paku, banyak beling, dan kamu harus melaluinya, bagaimana kamu melewatinya? Kemudian sahabat Umar menjawab, aku akan memperhatikan langkahku dan aku akan berhati-hati. Kemudian sahabat itu menjawab, itulah takwa. Nah teman-teman, sifat waro atau kehati-hatian kita akan menghantarkan kita kepada ketakwaan yang baik, tentunya takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun nasihat yang selanjutnya, sahabat Umar berkata, wa ra'aitu jami'al mali, dan aku melihat berbagai macam jenis mal, harta benda, kekayaan, bisa emas, bisa harta, bisa rumah mewah, bisa kendaraan mewah dan lain sebagainya, semua harta benda dunia. Falam aromalan, dan aku tidak melihat harta benda afdolu minal qanaah, yang lebih utama dan yang lebih baik daripada sifat qanaah. Tidak ada harta kekayaan yang lebih baik dan lebih utama daripada sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah itu adalah kemampuan, atau sifat qanaah itu artinya pandai bersyukur dan menerima. Sifat legowo, sifat menerima, qanaah, menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Dia punya sifat atau ridho dengan segala apa yang telah Allah berikan kepadanya, meyakini bahwa semuanya adalah kehendak dan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat qanaah ini dia akan mulia, baik, karena tidak ada artinya dunia tanpa rasa yang rasa yang ada di dalam hati atau rasa yang di dalam diri. Apalah artinya dunia, apalah artinya rumah mewah, apalah artinya kendaraan mewah, apalah artinya harta dan dunia bila tidak ada ketenangan di dalam diri, tidak bisa menikmati. Maka rasa qanaah itu luar biasa. Orang yang qanaah itu hari ini ada, dia tidak akan terpengaruh. Hari ini dia memiliki, dia akan bersyukur dan ridho. Besok tidak ada pun dia juga tidak akan terpengaruh. Dia akan tetap bersyukur dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat qanaah ini luar biasa. Karena bagi orang yang beriman, mereka meyakini bahwa Allah telah berjanji. Allah menjanjikan di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi orang yang beriman akan meyakini betul, akan ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakin akan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, niscaya nikmat tersebut akan aku tambah. Janji Allah, nikmat itu akan aku tambah, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Hanya saja pemaknaan tambahnya nikmat tersebut tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita kalimat tambah itu selalu berhubungan dengan jumlah. Misalkan hari ini kita punya satu HP, kalau kita bersyukur berarti besok HP jadi 2. Bukan itu, tidak hanya sebatas itu. Jadi janji Allah tentang Allah tambah nikmat tidak hanya sebatas jumlah. Boleh jadi HP kita bisa bertambah, tetapi sebenarnya ada nilai tambah atau nilai keberkahan di dalamnya. Contoh misalkan kalau kita punya HP 1 dan kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memiliki HP. Karena HP ini sudah menjadi bagian kebutuhan hidup ya. Nah, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat ini, yang awalnya HP itu hanya sebagai alat komunikasi, sekarang HP sudah bisa menjadi salah satu wasilah bertambahnya income. Ada pendapatan tambahan dari HP. Itu namanya nilai tambah, dan itulah yang kemudian diartikan sebagai keberkahan, bahwa nikmat Allah tambah di situ. Atau misalkan hari ini kita punya rumah, hari ini kita punya istri, kita punya anak, bukan berarti kemudian minggu depan atau 1 bulan kemudian rumah kita bertambah, istri bertambah, anak bertambah. Jadi makna Allah menambahkan nikmat, makna Allah menambahkan kenikmatan tidak hanya sebatas jumlah, tetapi ada nilai keberkahan di dalamnya. Boleh jadi rumah tidak bertambah, istri tidak bertambah, tetapi keluarga kita semuanya sehat, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Semua keluarga rukun, bahagia, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Apalah artinya rumah mewah, apalah artinya kendaraan bagus, harta berlimpah, tetapi tidak ada ketenangan di dalam keluarga, tidak ada kerukunan di dalam keluarga, yang ada malah
pertengkaran, pertikaian, dan lain sebagainya. Tidak bisa menikmati, hampa. Artinya kenikmatan yang sejati, yang sesungguhnya ada di dalam hati, sifat qanaah, ridho terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya sahabat Umar bin Khattab dalam nasihatnya berkata, wa ra'aitu jami'al birri, dan aku melihat berbagai macam kebaikan, banyak sekali macam kebaikan, tolong menolong dan lain sebagainya. Falam arabiron, dan aku tidak melihat kebaikan afdalu minan nasihah, yang lebih baik dan lebih utama daripada nasihat. Jadi menurut sahabat Umar bin Khattab, sebaik-baik perbuatan adalah memberikan nasihat. Karena nasihat yang baik tentunya akan menjadi perbuatan yang paling baik. Karena nasihat itu sangat bermanfaat. Fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin, karena peringatan atau nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Semua manusia, semua orang yang bergelar manusia, mereka berada dalam kerugian. Kita berada dalam kerugian. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang yang dan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Yang dimaksud dengan nasihat menasihati dalam kebenaran itu adalah memberikan nasihat tentang kebenaran, tentang kebaikan, dan tentang dalam hal kebaikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam menjalankan ketaatan itu membutuhkan kekuatan. Tidak hanya kekuatan dalam diri, tapi juga membutuhkan kekuatan dari luar, membutuhkan support dan dukungan dari orang lain. Karena al-iman yazidu wa yanqus, kadang-kadang iman itu bertambah. Kalau sedang lagi naik-naiknya iman, kita bisa lebih semangat, bahkan kalah malaikat ibadahnya. Yang mungkin adzan belum mulai atau muadzin belum adzan, kita sudah dalam masjid, itu lagi naik-naiknya iman. Tetapi ada kalanya juga iman ini turun. Ketika iman turun, kita butuh motivasi, kita butuh semangat. Motivasi dan semangat ini bisa jadi datang dalam dari diri kita atau bahkan datang dari orang lain. Kita butuh hidayah, dan hidayah ini harus diusahakan. Nah, maka nasihat itu sangat bermanfaat sekali untuk orang-orang yang beriman. Wa tawasau bis sabri, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Dalam nasihat dalam kesabaran, kita butuh untuk bisa sabar. Itu kita butuh motivasi yang kuat dalam diri. Selain motivasi yang kuat dalam diri, kita juga butuh nasihat. Kita juga butuh motivasi dari orang lain. Karena setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa hanya berkata kita beriman kemudian kita terlepas dari ujian. Allah sudah katakan Allah akan menguji kita. Allah akan menguji setiap orang-orang yang mengaku beriman. Walana balwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Allah akan menguji kita dengan rasa takut, dengan rasa kekhawatiran, dengan rasa lapar, kelaparan. Kita akan diuji dengan itu semuanya. Maka beruntunglah orang-orang yang sabar. Dan untuk bisa sabar terhadap ujian itu, kita membutuhkan motivasi atau nasihat yang kuat dalam diri dan dari orang lain. Maka nasihat itu sangat beruntung bagi orang yang beriman. Wa naqsi minal amwal wal anfus wasamarat, dan kita juga akan diuji dengan kekurangan harta benda. Kita diuji dengan kematian, baik dari kalangan keluarga, kerabat terdekat, dari sahabat, teman, guru, dan lain sebagainya. Diuji dengan kematian. Orang yang diuji dengan kematian itu akan tergoncang jiwanya, tergoncang hatinya. Maka dibutuhkan orang terdekat, saudara, keluarga, yang untuk memberikan dukungan, support, dan nasihat agar senantiasa tegar dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diuji dengan harta benda, kekayaan. Hari ini kita diuji dengan kekayaan, dan saya yakin kita semua atau orang-orang yang ada di sekitar kita juga sedang diuji dengan kekayaan atau dengan harta benda. Artinya diuji itu boleh jadi hari ini kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka ketika kita mampu bersabar, ikhlas, dan ridho menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari kesabaran itu, dari proses kita dalam menjalani hal itu. Maka nasihat tentang kesabaran penting. Maka disebutkan perbuatan dan amalan yang paling baik adalah sabar.
Dan dalam nasihat selanjutnya, sahabat Umar bin Khattab berkata, wa ra'aitu jami'al at'imah, dan aku melihat berbagai macam makanan, jenis makanan yang nikmat, yang lezat. Apalagi kita di Indonesia punya jenis makanan yang luar biasa banyak. Masakan khas Nusantara itu luar biasa. Kita bersyukur tinggal di Indonesia, memiliki keberagaman budaya yang luar biasa dan memiliki khas Nusantara yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke kita mempunyai berbagai macam jenis masakan khas daerah masing-masing yang luar biasa lezat dan nikmat tentunya. Kemudian dalam nasihat itu sahabat Umar bin Khattab berkata, falam ara ta'aman, dan aku tidak melihat dan tidak menemukan sebuah makanan yang lezat aladzu minas sabri, yang lebih lezat, yang lebih nikmat daripada sifat sabar. Jadi sifat sabar itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Diumpamakan sebuah makanan, maka kenikmatan itu tidak ada yang mengalahkan kenikmatan sabar. Dari semua jenis makanan yang lezat, yang nikmat, yang pernah kita rasakan, tidak ada yang mengalahkan kenikmatan dari sifat sabar. Orang yang sabar akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Orang yang sabar melalui ujian, melalui cobaan, setelah ia melewati ujian dan cobaan itu, ia berhasil sabar, maka setelah melalui ujian dan cobaan itu ia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena bagi orang-orang yang sabar, Allah akan selalu membersamainya. Dalam dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Bahkan dalam pepatah Arab itu dikatakan, man sabara dhafira, barang siapa yang bersabar akan beruntung, akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. As-sabru yu'inu ala kulli amalin, karena kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. Nah teman-teman, itulah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad di bab yang keempat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.